Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para teman-teman semua yang hadir di sini, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada hari ini kita punya tema wanita berkelas surga. Saudaraku sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, pilihannya tuh cuma dua, surga atau neraka. Surga kita belum pantas, tapi neraka kita gak kuat. Maka emang benar yang disampaikan dalam syair yang kabarnya syairnya Abu Nawas, kabarnya juga syairnya Imam Syafi'i atau ulama yang lain yang biasa kita dengar tuh. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, belum pantas diri ini masuk surga. Tapi pilihannya cuma dua. Kalau nggak masuk surga berarti masuk wala aqwa ala naril jahimi. Tapi suruh masuk neraka juga kita nggak kuat ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Yang bikin kita gak pantas masuk ke dalam surga ini karena dosa-dosa kan. Dosa-dosa bikin orang pantasnya masuk neraka. Kalau gitu fahabli taubatan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taubat. Waghfir dunubi, ampunkan segenap dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, sebab meski dosaku besar, bukankah engkau adalah Tuhan pengampun dosa-dosa besar. Saudaraku sekalian saya muliakan, karenanya kita minta sama Allah, ya Allah, biar kata belum pantas, dipantes-pantesin apa ya Allah. Walaupun belum kelasnya masuk surga, dikelas-kelasin, anak bawang gak apa-apa ya Allah. Nah ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, masukin ke dalam surga ya Allah, walaupun belum kelasnya, anak bawang gak apa-apa deh. Nyelip di pojokan gak apa-apa deh. Gak dikasih rapot gak apa-apa deh. Yang penting itu masuk surga. Soalnya pilihannya susah banget. Gak surga neraka ya Allah, gak deh neraka mah. Neraka tuh jangan pernah dijadikan pilihan, gak bakalan tahan. Allah yang nyiptainnya aja bilang, fama asbarahum 'alan nar. Coba sih mau lihat gimana kamu sabarnya dari neraka. Gak bakalan sabar, gak bakalan tahan, gak bakalan kuat. Teman-teman saya sekalian, kabarnya siksaan terkecil di neraka dipakein sendal. Sendalnya dari api dipakai mendidih ke ubun-ubunnya. Itu siksaan terkecil di neraka. Kita gak mau nih makanya. Neraka tuh mampir aja jangan. Transit nih cuman bentaran gitu. Jangan. Ngeri teman-teman saya sekalian. Sehari, aduh boro-boro sehari. Sejam kita gak mau.
Nah seharinya inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hari akhirat nanti setara 1000 tahun kalian waktu di dunia. Enggak pakai deh, enggak pakai sehari, enggak pakai sejam, enggak pakai semenit. Kami bahkan meminta kepada Allah, kita bahkan meminta kepada Allah agar bisa masuk surga dan melewati nerakanya secepat kilat, insya amin ya rabbal. Nah terus gimana nih biar kita nih bisa masuk surga? Berdasar dengan apa yang sudah selama ini kita tahu dari para ulama, syaratnya masuk surga itu 4. Iman, amal, takwa, cinta. Ada 4 tuh teman-teman saya sekalian. Yang pertama iman, itu kayak daftar. Kita kalau mau pendaftaran kan ada pertanyaannya tuh. Nah ini pendaftaran nih, ruang lobi. Mau masuk ke surga ada daftarnya. Daftarnya pakai apa? Iman. Kalau kamu gak punya imannya, gak tembus pendaftaran. Imannya kepada siapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat tidak terpisahkan. Makanya sampai-sampai ada tuh, saya pernah dengerin seorang ulama menyampaikan, kalau kamu cinta sama seseorang gak mau pisah sama dia, kalau lagi pisah ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan Muhammad Rasulullah. Suami istri misalnya gitu ya, suami mau pergi kemana, kita ngarepin mudah-mudahan baliknya ke rumah kita, jangan ke pintu orang. Kita bilang la ilaha illallah, dia bilang Muhammad Rasulullah. Insya Allah. Kenapa gitu? Insya Allah balik nyatu kembali. Kenapa? Sebab kalimat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah itu tidak terpisahkan. Gitu. Boleh diamalin ya Ustazah? Silakan aja. Habis ini mendadak-dadak semua orang ngomong sama saya, la ilaha illallah Ustazah. Jadi nih pendaftarannya adanya di iman. Imannya 2, gak boleh dipisahin. Tuhanmu Allah, Nabimu Muhammad. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau udah 2 ini gak beres, 2 ini gak benar, 2 ini gak pas, maka gak bisa masuk dalam surga. Entah itu di la ilaha illallah atau itu di Muhammad Rasulullah. Punya la ilaha illallah doang, tapi gak punya Muhammad Rasulullah. Dia sih beriman Nabi Muhammad nabinya, tapi meyakini ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad. Namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India. Kalau nabi dari India kita gak percaya, gitu kan ya. Nah ini ada nabi, terkenal agamanya, namanya Ahmadiyah. Orang-orang yang imannya Nabi Muhammad diakuin sebagai nabi, tapi sesudah Nabi Muhammad ada nabi lain lagi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Wah ini bukan nih, dia nih gak lolos masuk di pendaftaran. Nah sono gak bisa, gitu deh. Atau misalnya la ilaha illallahnya benar, tapi Muhammad Rasulullahnya enggak, nabinya cuman sampai Nabi Isa. Gak masuk, gak masuk, gitu kan ya. Sebab Nabi Isa sendiri, orang kalau gak percaya sama Nabi Muhammad berarti gak percaya juga sama Nabi Isa. Kenapa gitu? Sebab Nabi Isa tuh bilang, sesudah saya akan ada nabi yang wajib kalian imani, namanya Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini, kata Nabi Isa, selain daripada menghidupkan orang mati, aku punya mukjizat. Selain daripada terutus menyampaikan risalah,
kepada kalian semuanya, aku juga adalah seorang nabi yang diminta memberi kabar gembira bahwasanya sesudah aku nanti, ratusan tahun sesudahku, akan ada seorang nabi yang terutus namanya Muhammad di bumi, di langit terkenal dengan nama Ahmad. Jadi kalau nggak percaya sama Nabi Muhammad, berarti nggak percaya juga dong sama Nabi Isa. Sebab Nabi Isa memberikan kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Jadi teman-teman sekalian, nih syarat imannya la ilaha illallah tambah Muhammad Rasul. Kalau nggak beriman sama Nabi Muhammad, atau percaya sih sama Nabi tapi tidak memuliakan Nabi. Nah, ini juga nih masalah nih. Tidak memuliakan Nabi. Nabi ya manusia biasa deh gitu. Nabi bisa bikin salah. Nabi bisa dikuasai hawa nafsu. Nih. Yang begini nih. Bermasalah sama imannya teman-teman sekalian. Makanya dicerita, pernah dikisahkan oleh guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada orang tinggal di Madinah, tiap hari sholat di Masjid Nabawi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia lagi ada di Madinah, sholatnya di Masjid Nabawi. Rumahnya deketan dari situ. Sesudah dia tua, usia 60-an tahun ke belakang, meninggal dunia. Dikuburin, dibaki, disolatin di Nabawi sebelumnya. Waktu dikuburin, tiap kali jenazahnya dihadap ke arah kiblat, ngebalik, gak mau ngadep ke arah kiblat. Dikuburin lagi, balikin lagi, dihadepin ke arah kiblat, ngebalik lagi, diganjel pakai kayu, ngebalik sama kayu-kayunya, diganjel sama batu, ngebalik sama batu-batunya. Ditanyakan kepada para ulama zaman tersebut, mereka mengatakan ma arada rabbukum illa hadza faf'alu. Ya udah, emang Allah maunya gitu, biarin aja. Jadilah dia jenazahnya menghadap membelakangi kiblat. Syekh, kalau kayak gini nih kenapa? Katanya warga masyarakat. Syekhnya bilang berarti tidak mukmin di hadapan Allah, tidak muslim di hadapan Allah. Kenapa Syekh? Nah tuh saya nggak ngerti. Silahkan tanya kepada keluarganya, tanyain kepada istrinya. Istrinya bilang, waduh laki saya tuh bagus, sholatnya bener, amal dia punya. Dia bilang orangnya baik, sama keluarga baik, gak pernah ninggal, jauh dari dosa-dosa. Ghaira annahu, hanya aja ada sebabnya saya rasa. Dia bilang tiap hari ngiter-ngiter di Masjid Nabawi, sholat tiap waktu di Masjid Nabawi, tidak pernah sekalipun berziarah ke makam Nabi Muhammad. Enggak punya cinta kepada Nabi, enggak punya Muhammadur Rasulullah yang mendarah daging dalam hatinya. Dia kira Nabi hanyalah seorang penyampai wahyu Tuhan yang tidak perlu dicinta, tidak perlu dihormat. Dia hanya condong kepada la ilaha illallah, tidak kepada Muhammad Rasulullah. Banyak nih, sekarang tambah banyak, memiliki kecondongan hanya kepada la ilaha illallah, tidak kepada Muhammad Rasulullah. Kalau udah urusannya cinta menabi, dibid'ah-bid'ahin seada-adanya. Orang bersuka cita, bersolawat, memuji-muji Nabi, dia yang gak terima. Dikata kalian berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Merayakan maulid Nabi, gak ada dalilnya tuh. Ngerayain maulid dia sendiri, kagak dicari dalil. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini berbahaya. Karena hanya condong kepada la ilaha illallah, tidak kepada Muhammad Rasulullah. Kita hormat kepada Nabi Muhammad, kita iman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, sama halnya dengan kita iman kepada Allah, kita hormat kepada Allah, dan kita pun tentu saja cinta kepada Allah. Iman kepada Allah nih teman-teman sekalian, bukan hanya bilang asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah. Kita tidak sujud kecuali kepada Allah. Kita tidak patuh
butuh kecuali kepada Allah. Sebab kita meyakini tidak ada pemberi kehidupan kecuali Allah. Tidak ada pengatur kehidupan kecuali Allah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Tidak ada penentu jodoh kecuali Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah gak ada ceritanya cinta ditolak dukun bertindak. Karena dia tahu gak ada ceritanya jodoh saya ditikung sahabat sendiri gitu. Gak ada ceritanya tuh. Orang yang beriman faham makna la ilaha illallah adalah la haula wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, gak ada kekuatan menghindar dari keburukan kecuali semuanya dari Allah. Gak ada. La mani' lima atait, wala mu'ti lima manat, wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa memberi jika Allah hendak menghalangi. Tidak ada yang dapat menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tidak ada yang dapat menolak apapun yang telah menjadi keputusan Allah. Pun teman-teman saudaraku sekalian, orang yang beriman kepada Allah faham bahwasanya rezeki semuanya aturan dari Allah. Pembagian dari Allah. Nahnu qasamna bainahum. Kami udah bagi-bagi ma'isyatahum, penghidupan dunia mereka nih udah kami bagi, udah kelar. Rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Kata Allah, rizki kalian udah selesai saya atur dari langit, dan semua yang sudah kalian dijanjikan udah selesai aturannya dari langit. Gak ada ceritanya rizki kita dimakan orang. Kalau dimakan orang berarti bukan rezeki kita, rezeki dia. Maka imanmu harus kamu perbaiki teman-teman sekalian. Waduh, ini suami di PHK, makan apa kita? Wah, kita nih kalau keluar dari perusahaan ini, makan apa kita? Waduh, makanya ada banyak orang-orang yang mendewakan atasannya. Ada orang-orang yang semacam menyembah pekerjaannya. Ada orang-orang yang menjadi abd, menjadi budak bagi uang, bagi harta, bagi dinar, bagi dirham. Ini yang dikhawatirkan Nabi Muhammad alaihissalam. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, inna likulli ummatin ijil, wa ijil ummati ad-dinar wa dirham. Setiap umat rasa-rasanya punya sesembahan lain selain Allah. Dan sesembahan umatku ad-dinar wa dirham, uang dan harta. Nih yang dijadikan sesembahan sama umat ini teman-teman sekalian. Maka imanmu itu adalah syaratmu menuju ke dalam surga. Pastikan kamu sudah memiliki kadar yang benar dari keimanan. Pastikan kamu sudah berkeyakinan dengan keyakinan yang benar tentang Allah dan Rasul-Nya. Sebab itu adalah gerbang pertama, pemeriksaan pertama, pendaftaran pertama bagi kelayakanmu untuk masuk ke dalam surga. Ayo beriman. Saudaraku sekalian, jangan pernah lepas dari hati. Iman kepada Allah di satu sisi, iman kepada Nabi Muhammad di sisi yang lain. Cinta kepada Allah di satu sisi, cinta kepada Nabi Muhammad di sisi yang lain. Bahagiamu dengan Allah, bahagiamu dengan Nabi Muhammad. Iman yang nomor 1. Jadi sekalian saya muliakan, yang kedua apaan tadi? Amal. Bukan cuman iman tapi gak pernah dikerjain. Amalin kalau udah tahu. Allah perintahkan sholat, kerjain. Allah perintahin puasa, kerjain. Allah perintahin tutup aurat, kerjain. Allah perintahin sedekah, kerjain. Teman-teman saya sekalian, amal soleh. Sebab memang benar, kita ini bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah atau dengan syafaat Rasulullah. Akan tetapi bagi-bagi jatah surga, katanya Allah, adkhulul jannah birahmati waqtasimuha bi'amalikum.
Dalam hadis qudsi Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga dengan rahmatku. Silahkan bagi jatah surga kalian dengan amal perbuatan kalian. Nah kalau kita imannya punya amalnya kagak, keleleran di surga. Kayak udah masuk hotelnya tapi kita belum booking kamarnya. Kan begitu ya? Keleleran kita. Teman-teman saya sekalian, di hotel nih tapi di lobi doang. Kagak enak ya? Demikian pula dengan di surga nanti. Itu waktu si muhabya malikum, bagi-bagi jatah surganya sesuai dengan amal perbuatan kita. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad cerita, pintu surga tuh nanti macem-macem. Nih kata Nabi nih, ya. Surga tuh kan ada 7 tingkatan. Darajat, semakin tinggi berarti semakin bagus. Nah di dalam surga yang 7 tingkatan itu juga masing-masing jatah surganya dibagi-bagi sesuai dengan amal perbuatan. Makanya Nabi Muhammad bilang, innalil jannati bab yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk di dalamnya kecuali ahli-ahli puasa waktu di dunia. Puasa wajib iya, puasa sunnah iya. Puasanya bukan cuman puasa perut farji, tapi dipuasain seluruh anggota tubuh dari dosa. Walaupun udah malam tetap puasa perut dari kekenyangan, tetap puasa seluruh anggota tubuh dari dosa. Ini ahli puasa teman-teman saya sekalian. Ada pintunya sendiri namanya Rayyan. Kalau kita bukan ahli puasa nggak bisa masuk di sana. Ada pintu Nabi Muhammad cerita namanya Babur Rahmah. Babur Rahmah, pintu Ar-Rahmah, pintu rahmat. Itu buat siapa? Buat orang yang pernah ditinggal wafat oleh orang tercintanya waktu di dunia. Dan ketika ditinggal wafat, meninggal dunia oleh orang yang dia cintai waktu di dunia, tinggal mati sama orang yang dicinta waktu di dunia, dia segera bersabar di awal kali mendengarkan musibah tersebut, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Ibni li abdi baitan fil jannah wa sammihi baitul hamd. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, Allah berfirman, hambaku, wahai malaikatku, bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Kasih nama rumah tersebut Baitul Hamd, rumahnya orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kekasihnya meninggal, dia tetap berterima kasih juga kepada Allah. Karena dia faham apapun yang terjadi adalah yang paling baik yang Allah berikan pada hamba-Nya. Masya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, ada pintunya sabar, ada pintu buat ulama, ada pintu buat orang-orang ahli dakwah fillah, ada pintu buat anak yang berbakti kepada orang tua, ada pintu buat orang-orang ahli jihad fisabilillah, ada pintu buat para pembaca Al-Quran dan pengamal Al-Quran, ada pintu-pintunya teman-teman saya sekalian. Dan buat istri yang solehah, yang dia bakti kepada suaminya, bikin ridho suaminya, sampai suaminya merasa bahwa hidupnya seperti berada di surga bersama dengan istrinya yang solehah tersebut. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, dia junjung, dia muliakan suaminya. Jadi istri yang benar-benar mampu membahagiakan suaminya, kalau meninggal dunia boleh pilih pintu surga manapun yang dia inginkan. Bebas, kamu bebas milih pintu surga manapun yang kamu inginkan. Masya Allah. Bu, para istri, ini kita bisa masuk surga jalur pintu khusus nih. Boleh milih teman-teman saya sekalian. Ayu mamratin salat farda, samat syara, wa ta'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang istri, dia benar sholatnya, fardunya, dia benar puasa Ramadannya,
Yang bolong-bolong ditambalin sesudahnya, karena dia mens, karena dia nifas, dia bayar sesudah bulan Ramadannya. Dia gak punya puasa sunnah banyak-banyak, dia gak punya sholat sunnah banyak-banyak, tapi dia punya amal ibadah berupa menyenangkan suaminya, sampai suaminya ridho kepada dia. Nanti kelak kalau masuk surga boleh milih pintu surga manapun yang dia inginkan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi emang ya, nih kalau belum kawin sih belum tahu rasanya. Kayak gampang. Betul apa enggak? Ini yang belum kawin nih. Saya pengen kawin biar bisa masuk surga dari jalur pintu khusus. Yang belum kawin. Yang udah pada kawin nih, ya Allah kayak kagak bisa dah lewat pintu yang nono. Ternyata jadi istri bukan main-main. Bener-bener itu ya. Ya Allah. Emang suami ini emang bener-bener pintu surga, teman-teman sekalian. Emang bener-bener jalan surga, beneran dah. Dan karena surga itu mahal, emang susah mau masuk dari jalur yang ini nih, sampai mikirnya kayak begini, jalur lain aja dah. Ya Allah. Dah para istri ya, kalau suamimu lagi nyenengin, emang jalan surga mah enak gitu. Kalau suamimu lagi rada nyebelin, emang jalan surga mah berat gitu. Tapi biar kata berat kita jalanin, ya enggak? Hadiahnya surga, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau lagi kesel-kesel sama suami, ingetin diri aja surga. Suami lagi marah-marah, kita senyum aja bayangin surga gitu. Gak apa-apa. Suami lagi ada nyebutin nama salah satu yang ada di kebun binatang, biarin dia aja surga. Saya gak mau balas, saya gak mau. Insya perlu amal soleh, teman-teman saya sekalian. Perlu amal soleh. Sampai nih waktu Nabi Muhammad cerita kayak begitu, ada sahabat nanya. Nabi Muhammad tuh cerita, jadi kamu kalau masuk surga, tuh yang namamu ada di pintu situ bakal memanggilmu. Tenang, kamu gak usah susah-susah tuh nyari nama kita ada di mana. Gak usah teman-teman. Begitu kita masuk surga, pintu yang ada nama kita di situ bakal manggil. Halimali terus, gitu. Ya kan contohnya kan mesti yang enak-enak, biar jadi doa. Gitu ya. Jadi tuh pintu bakalan manggil, teman-teman sekalian. Begitu kan? Nah, kalau yang istri yang solehah nih, ya itu dia, boleh jalan, boleh milih pengen masuk yang mana gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah, ini nih. Nabi waktu cerita itu sampai ada sahabat acung tangan. Rasul mau nanya dong, kenapa kata Nabi? Ada gak Rasul? Dari baiknya nih orang sampai semua pintu surga manggil dia, ada gak itu? Kata Nabi Muhammad, ada. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Semua pintu surga manggil dia, teman-teman. Ya Allah, luar biasa benar ya, sahabat baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam. Yang satu ini sambilan mikir gitu, kita gimana nih ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dah biar keterima sama Allah, biar dirahmati sama Allah, biar disayangi sama Rasulullah. Kali-kali gitu dicariin, ya enggak? Amin ya Rabbal. Baik tuh, satu tadi apa? Dua, pastikan ada yang bisa kita andelin. Pastikan bahwa amal ibadah kita itu juga ada yang bikin kita jadi pantas masuk surga. Sabar-sabarin teman-teman saya sekalian. Emang yang namanya ibadah mah karena jalan menuju surga tuh kan jadinya kan berat tuh. Namanya ibadah memang berat. Tahajud ngantuk, ya enggak? Puasa lapar. Semua ibadah memang kayak begitu. Hadir pengajian
Enggak tuh, enggak pada males gini ya Allah. Jadi teman-teman sekalian tuh amal soleh. Kemudian yang ketiganya apa tadi? Takwa. Saudariku sekalian saya bilang, apa tuh takwa? Jauhi dosa. Itu takwa. Takwa itu punya rasa takut sama Allah, membuatmu tergerak mengerjakan perintahnya dan menjauh dari larangannya. Takwa, jauhin dosa. Kalau kepengen masuk surga, ya jangan menempuh jalan yang bikin kamu masuk neraka. Kan katanya pengen masuk surga. Maka wanita berkelas surga seharusnya nggak booking tempat di neraka. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man balag umruhu arba'in falam yujawiz khairuhu syarrah falyatajahaz ilan nar. Siapa yang umurnya 40 tahun tapi dosa-dosanya banyak banget, gak lebih daripada pahala yang sudah dia buat. Umur 40 tahun masih rajin banget bikin dosa, falyatajahaz maq'adahu minan nar. Dia sedang mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Dosa tuh bikin kita masuk neraka. Maka kalau kamu pengen masuk surga, jauhin dosa. Udah punya suami, masih seneng aja WhatsAppan melaki orang. Ada di sono, sini. Kalau kurang, jangan utang. Apalagi kalau hutangnya hutang riba, haram. Teman-teman, haram. Haram. Itu dosa paling parah tuh, dosa riba. Serem banget. Dalam Al-Quran, ini saya kasih tahu ya, buat siapapun yang suka berhutang, apalagi kalau sampai hutangnya sampai hutang-hutang yang pakai ada ribanya, teman-teman saya sekalian. Utang yang sama temen aja, yang kalau dia lupa alhamdulillah, yang kalau dia nggak nagih-nagih berasa dapat rezeki hamba solehah. Nih teman-teman saya sekalian, itu aja bahaya loh, bisa nyegah kita dari surga, apalagi hutang riba. Saya kasih tahu, saudara sekalian saya muliakan, dalam Quran tuh ada 2 dosa yang Allah ancam. Dalam Quran ya, ada 2 dosa yang Allah ancam. Kalau kamu nggak berhenti, kamu ngajak perang denganku, kata Allah. Ada 2 dosa. 1 dosa bunuh Nabi, bunuh Nabi, bunuh Nabi. Nabi diutus ke atas muka bumi malah dibunuh, diancam perang sama Allah. Utusanku dibunuh, gimana nggak diancam perang sama Allah? Kamu berani-berani bunuh nabiku, kata Allah. Fa'dzanu biharbin minallah. Aku akan perangi kamu, kata Allah. Pantas dong dosa bunuh nabi. Saudara sekalian saya muliakan, dosa yang kedua, dosanya riba. Kata Allah, kamu nggak berhenti ngerentenin uang, kamu nggak berhenti berhutang riba, fa'dzanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Aku dan Rasulullah Muhammad mengumandangkan perang sama kamu. Makanya nggak ada ceritanya orang yang suka berhutang riba hidupnya bahagia. Cari aja. Apalagi yang ngerentenin uang, apalagi yang minjemin dengan berbunga. Itu kelar. Udah deh, diperangin sama Allah, gimana ceritanya seneng? Diperangin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, yang mau masuk surga, kita cari kelas kita ini di surga nih teman-teman saudara sekalian. Mesti jauh-jauhin semua hal-hal yang bikin kita pantas ada di neraka. Jauhin semua yang bikin kita pantas ada di neraka dari semua jenis dosa-dosa. Nih dengan ya, jauhi apa nanya? Dosanya pacaran jauhin, dosanya ngomongin orang jauhin, dosanya fitnah jauhin, dosanya marahin suami jauhin. Emang dosa saja? Dosanya mukul anak jauhin. Ibu, dosa itu katanya Nabi maha kafisadrik, yang bikin nyesel di hati itu dosa. Dosa itu subhanallah. Sama Nabi Muhammad dikasih cirinya nih dosa nih. Maha kafisadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Kamu mau tahu apa itu dosa? Yang bikin sumpek hati dan yang pekerjaan yang kamu gak mau kelihatan sama orang lain. Itu dosa.
Teman-teman saya sekalian saya muliakan, kamu di saat lagi mukulin anak, seneng gak kalau dilihat sama orang? Gak mau. Ibu-ibu saya sekalian, kamu lagi jalan nih sama anak kamu nih. Ceritanya nih, lagi pergi ke swalayan. Tahu-tahu anak kamu emang lagi rada bandel bertingkah gitu ya. Sampai kemudian dia nabrakin susu tumpah. Di situ di supermarket, ya Allah. Kita kesel banget sama anak kita kan. Mau kita jewer. Pas lagi mau jewer, Ustazah Halimah lewat. Misal. Kira-kira jadi apa nggak mau jewer? Ustazah, ya ampun. Doain anak saya deh Ustazah. Iya? Iya apa iya? Kayak gitu tuh pasti tuh. Saya tuh ya kalau ketemu sama orang di swalayan misalnya gitu supermarket. Mau Ustazah pergi ke supermarket? Ya ada lah, namanya kan saya kan ibu rumah tangga. Ada juga gitu, belanja, begitu kan ya. Teman-teman saya sekalian, saya ketemu sama orang di supermarket nih. Orangnya tahu-tahu belum pakai kerudungan. Ya, saya bahkan nggak kenal, saya bahkan nggak terlalu, kayak saya nggak semua orang saya kenalin kan. Kalau di pengajian mah kerudungan ya nggak. Pas ketemu sama saya gini, Ustazah, pegang-pegang rambut. Pegang-pegang rambut teman-teman saya sekalian. Padahal saya nggak ngomong apa-apa tuh. Ustazah doain dah Ustazah, ya ampun doain. Saya mau belum pakai jilbab Ustazah doain gitu. Nah itu karitan ya tali alaihin nas. Kamu nggak suka ada orang ngeliat, kan begitu tuh. Nah itu tuh yang namanya dosa tuh. Jadi ibu-ibu saya sekalian, yang namanya jewer anak dosa apa nggak dosa? Dosa. Mukul anak, nyubit anak, apalagi sampai merah dosa. Udah hindarin aja semua dosa. Kalau kamu memang pengen jadi hamba Allah yang pantas buat masuk ke dalam surga. Yang terakhir, pengen masuk di surga. Orang surga tuh ahli-ahli cinta. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama apapun yang dicinta sama Allah, cinta sama siapapun yang dicinta sama Rasulullah. Tuh caranya buat masuk surga. Kalau kamu pengen masuk surga tapi sama itu sebel, sama no gak cocok, sama no gak demen, sama si itu bawaan pengen berantem mulu, kamu belum dapet persyaratannya, belum lulus persyaratannya teman-teman saya sekalian. Surga itu tempat kasih sayang. Wa qalu salama, tuh ahli surga tuh. Qalu salama, mereka selalu hanya akan berkata salam, damai, bahagia, senang, gitu. Ketemu senyum tuh ahli surga. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad, innakum lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bisa masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian gak bakal beriman kecuali kalau kalian saling cinta. Syarat mutlak buat masuk surga harus punya cinta. Siapa yang kita cintai? Semuanya kecuali setan. Semua mesti kamu cintai. Bahkan gak cuman manusia teman-teman saya sekalian, malaikat kamu mesti cinta. Kan begitu ya? Abis gitu makhluknya Allah, binatang-binatang aja kita mesti cinta sama binatang. Cintai kucing, jangan dipukulin sapu mulu. Kan begitu ya? Cintai binatang-binatang, cintai makhluk hidup, pepohonan pun kamu mesti cintai. Kan begitu ya? Saudara sekalian saya muliakan, jangan nebang hutan sembarangan, jangan bakar-bakar hutan. Kan begitu tuh. Nih, kita mesti cintai makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang kita nggak perlu cinta cuman setan. Meskipun kebanyakan dari kita orang kita benci, setan kita friend. Ngefriend sama setan. Ya Allah, segala yang dibisikkan setan kita percaya mulu. Udah deh, nggak usah pergi ngaji. Mendingan hari Minggu kayak begini kita ke mall aja deh. Bener juga ya. Dia friend sama setan. Giliran diajakin sama temennya kita pergi ngaji yuk, ogah. Kan kita friend. Ya tapi gimana gitu.
Jadi ternyata dia friend sih sama temennya, tapi lebih nge-friend lagi sama tuh teman-teman saya sekalian. Kamu mesti berhias cinta. Cintai semua orang. Cintai siapapun, teman-teman saya sekalian. Cintai suamimu lebih daripada cintamu kepada siapapun, laki-laki. Cintai kedua orang tuamu lebih daripada cintamu kepada siapapun. Cintai anak-anakmu, ia akan dapat menjadi keterusanmu, kelanjutan ibadahmu ketika kamu sudah meninggal dunia nanti. Cintai guru-gurumu, kalau tidak karena mereka, kamu tidak mengerti jalan menuju surga. Cintai orang-orang di sekelilingmu, mereka adalah saksi-saksimu di atas muka bumi ini. Saksi-saksi kita di atas muka bumi ini. Baik yang kamu lakukan kepada mereka, maka akan baik pula lah penyaksian mereka untukmu di hari akhirat nanti. Jelek yang kamu lakukan kepada mereka, maka akan direpotkan kamu dengan penyaksian keburukan-keburukanmu kelak di hari akhirat nanti. Maka teman-teman saudara sekalian, syarat menuju surgamu ada 4. Laksanakanlah itu dalam kehidupanmu. Miliki iman yang dapat membuatmu faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah, dan bahwa manusia yang seharusnya kamu ikuti jalannya di atas muka bumi ini, kamu hormati lebih daripada siapapun. Imam bagi kehidupanmu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, milikilah amal soleh, amal perbuatan, bergegaslah, fastabiqul khairat, lakukan amal-amal ibadah. Salah satunya adalah berusaha untuk bangun sebelum subuh dan mengerjakan tahajudmu, teman-teman saudariku sekalian, sebab itu adalah waktu intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, takwa. Jauhilah perbuatan-perbuatan dosa, ia akan dapat menarikmu menuju neraka. Dan yang terakhir, cintailah semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus cintailah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu berharap kelak beramai-ramai masuk ke dalam surga Allah bersama dengan mereka semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana